Selamat datang di SMP Negeri 1 Painan, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Apakah sudah ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan siswa dalam meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septania Saisaria Setiadi. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 1 Painan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah pendidikan Pancasila. Sebagai guru mata pelajaran, saya di sini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi norma dalam masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran materi norma dalam masyarakat, peserta didik diharapkan mampu memahami serta menjelaskan arti norma, jenis norma, dan juga mengaplikasikan langsung contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tes diagnostik awal dari guru BK, peserta didik telah dibagi sesuai gaya belajarnya, yaitu ada 3 kelompok gaya belajar peserta didik. Yang pertama gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Demikian penjelasan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelas lagi, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Selamat siang anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Setelah tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa, nah sekarang coba perhatikan kondisi anak ibu, apakah duduknya sudah rapi, dan lihat apakah ada sampah di bawah mejanya, boleh dilihat dulu. Seperti biasa, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semua dulu. Aberlara kan? Adelia? Alami? Masih semangat anak ibu semua? Masih. Oke, agar lebih semangat lagi, gimana kalau kita cobakan ice breaking untuk kepala, hidung, pundak. Nah, oke, udah fokus semuanya. Beri tepuk tangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ibu mau mengingatkan kembali dan bertanya kepada anak ibu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang sejarah lahirnya Pancasila? Coba angkat tangan. Coba ibu mau Agif menyampaikan simpulan materi minggu lalu. Sejarah kelahiran Pancasila dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua oleh Amerika Serikat karena dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Ibu simpulkan kembali bahwa materi kita minggu lalu tentang sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, di mana Jepang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan dibentuklah sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga lahirlah Pancasila pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang norma dalam masyarakat. Nah, di mana tujuan pembelajaran materi norma dalam masyarakat, peserta didik diharapkan mampu memahami serta menjelaskan arti norma, jenis norma, serta mengaplikasikan langsung contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Di mana profil pelajar Pancasila yang dicapai di sini yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong atau kerjasama. Dan yang ketiga, kreatif.
Nah, lanjut pada langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada siang ini. Nah, nanti Ibu akan membagi Ananda semua sesuai gaya belajarnya. Jadi ada kelompok gaya belajar, yaitu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga gaya belajar kinestetik. Nah, dan Ibu akan menampilkan tayangan materi untuk kita literasi bersama. Ibu akan sudah membuat aplikasi dari aplikasi Canva, media pembelajaran tentang norma, dan juga Ibu tampilkan video tentang norma juga nanti ya nak. Nah, teknik penilaian kita pada siang ini, nanti Ibu akan mengadakan kuis, di mana Ananda semua wajib menjawab kuis. Apakah ada yang sudah pernah dengar apa itu norma? Coba Ana, apa itu norma yang Ana tahu? Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Oke, kata teman kalian, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Bisa dibacakan tulisannya, Nak? Bisa. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan atau bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Iya, silakan Ufaira sampaikan pendapatnya. Dari video tersebut saya bisa mengambil kesimpulan ada seorang bapak-bapak yang tidak mematuhi lalu lintas. Terima kasih. Iya, bagus. Jadi dari video tadi, dari video tadi seperti yang disampaikan Ufaira, dia menyimpulkan bahwa ada seorang bapak-bapak yang tidak mentaati aturan lalu lintas. Nah sekarang Ibu akan membagi Ananda semua sesuai gaya belajar Ananda di kelompok masing-masing ya nak. Kalian semua sudah berada di posisi duduk sesuai gaya belajar anak Ibu masing-masing. Nah, ini adalah kelompok gaya belajar kinestetik. Nah, dan di belakang sini adalah kelompok belajar auditori. Nah, di sini adalah kelompok belajar visual. Nah, nanti semuanya atau per kelompok akan ada pengerjaan masing-masing sesuai gaya belajarnya. Ibu berikan sebuah LKPD juga. Nah, sekarang kalian bersama-sama fokus di kelompoknya. Sekarang Ibu akan pergi ke kelompok visual. Di sini Ananda lihat dulu gambar-gambar tentang norma. Dibagikan ke belakang ya nak. Nah, di mana pengerjaannya kalian lihat apa saja norma yang terdapat di gambar itu dan apa sanksinya, dan sesuaikan juga sesuai pertanyaan di LKPD di bawah ini Ananda buat. Sekarang Ibu berada di kelompok auditori. Nah, di mana HP-nya udah siap kan nak? Udah semuanya megang HP. Nah, kalian dengarkan sebuah video yang linknya sudah Ibu kirim di grup WA. Dengarkan video tentang kasus norma itu, lalu sampaikan norma apa yang terdapat pada kasus norma tadi atau pelanggaran norma tadi dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Sekarang Ibu berada di kelompok kinestetik. Nah, di mana anak Ibu di sini memperagakan langsung atau mempraktekkan langsung contoh-contoh norma, boleh pelanggaran norma atau contoh norma yang baik sesuai video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ananda beradegan langsung bagaimana Ananda bisa mempraktekkan norma tersebut nanti dipresentasikan ke depan. Ngerti nak? Sepertinya ada pencuri rumah saya. Sebaiknya saya panggil polisi. Halo polisi, tolong ke rumah saya. Sepertinya ada pencuri di sini. Maaf Bapak Rakan, ada yang bisa saya bantu? Sebaiknya Anda cari pencuri yang mencuri uang saya di sini. Tolong carikan ya sampai ketemu. Baik Pak.
Oh, ini pencurinya. Atas perilaku Anda yang melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian, Anda dipidana hukum 5 tahun penjara. Nah, teman-teman, dari praktek yang kami lakukan tadi, di sini terdapat melanggar norma hukum. Di sini saya melanggar berupa pelanggaran norma hukum tentang seorang polisi yang menilang seorang bapak-bapak yang tidak membawa suratnya. Kami dari kelompok auditori akan mendengarkan kasus yang berjudul gara-gara memecahkan jam dinding. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kasus ini. Kasus ini ialah menjelaskan tentang anak Mas Rika. Persoalan hingga berujung anak bungsu tersebut menjadi korban bullying di sekolah. Oke, anak ibu semua, tadi sudah kita sama-sama melihat hasil dari kelompok gaya belajar Ananda. Ada yang kelompok visual, ada yang kelompok auditori, dan ini kelompok kinestetik. Nah, bagus. Sebelum itu, sesuai dengan tadi di awal ibu bilang, teknik penilaian kita ibu akan mengadakan kuis. Nah, ini sudah ada lembar jawaban untuk kuisnya. Alhamdulillah tadi sudah selesai mengerjakan kuis dan sudah ibu lihat kuis kalian tadi hasilnya bagus-bagus, berarti ibu bisa pastikan Ananda semua sudah mengerti dengan materi kita tentang norma dalam masyarakat. Nah, dapat ibu simpulkan kembali bahwa norma itu adalah sebuah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, di mana jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama adalah norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, ibu mau bertanya, apakah Ananda semua senang dengan pembelajaran gaya belajar per kelompok ini? Senang semua? Apa ada yang merasa kesulitan dengan pembelajaran hari ini? Tidak. Yakin tidak? Oke, alhamdulillah. Sebelum itu, ibu mau tanya juga, apa manfaat pembelajaran yang bisa kalian bawa pulang untuk hari ini? Nah, silakan Sultan saja dulu. Apa manfaat pelajaran hari ini, Nak? Saya bisa mengetahui apa itu norma, apa contoh norma, dan apa kegunaan norma. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Sultan. Selesai pembelajaran kita hari ini. Pesan ibu terhadap anak ibu semua agar pembelajaran hari ini dapat diulang-ulang kembali di rumah, agar diingatkan terus sampai ujian semester nanti dan sampai kalian seterusnya ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pokoknya diulas kembali apa materi kita hari ini. Dan pembelajaran kita untuk minggu depannya yaitu tentang hak dan kewajiban pada norma lagi ya nak. Untuk itu persiapan belajar di rumah untuk materi minggu selanjutnya. Di tempat duduk siap. Doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Septania, saya merasa yang dilakukan Ibu Septania sangatlah bagus dan menarik dan patut untuk saya tiru. Jadi saya akan juga melaksanakan layanan yang berdiferensiasi di mana saya sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap gaya belajar siswa dan saya akan mempraktekkan langsung sesuai dengan video yang telah saya tonton nantinya, yaitu layanan berdiferensiasi. Saya sangat menyukai pembelajaran pada hari ini, di mana saya senang dengan pembagian gaya belajar yang Ibu berikan, sehingga saya dapat lebih memahami dan dengan memperagakan contoh norma dalam masyarakat.